teman-teman pernah tahu dari dosen atau apa gitu ya. Jadi kalian bisa banget untuk, diskusi gitu, langsung aja jawab. Jadi nggak center ke Kak Anissa Kak Anissa Maharani aja gitu. Nah, teman-teman, oke karena langsung aja nih kita ke inti acaranya gitu ya. Aku mau cek dulu apakah Kak Anissanya udah hadir. Halo. Ya, nah, Hadir, Kak. Oke, aku mau kenalin dulu dikit. Jadi Kak Anissa Maharani ini biasa dipanggil Kak Ica. Dia sekelas sama aku, dia dari PKA 2019, teman-teman. Salah satu anggota BEM Pendidikan Kimia juga, dan juga pengurus di Desa Binaan ya, Kak ya? Iya, betul. Langsung aja nih, kalau gitu ke inti acaranya aja. Oke, teman-teman jangan lupa on cam dong, kalau misalnya bisa on cam ya. Jangan lupa ntar santai aja diskusi, oke? Langsung aja aku serahkan ke Kak Ica selaku pentutor kita malam ini. Silakan Kak Ica. Sorry. Maaf ya agak berisik. Oke, makasih ke Niva atas kesempatannya yang sudah diberikan. Halo semuanya, ini baik banget nih orang. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Maharani, biasa dipanggil Ica, dari Pendidikan Kimia 2019. Pada hari ini diberi kesempatan sama teman-teman Departemen P2KA untuk belajar bareng sama teman-teman Rumpun Kimia 2020 di mata kuliah di tutor Kimia Dasar 1. Nah, mungkin dari penjelasan aku nanti, bukan penjelasan sih, mungkin dari diskusi kita nanti, kalau misalnya ada penjelasan aku yang kurang lengkap atau ada teman-teman yang punya sumber yang lebih kredibel lagi, feel free untuk teman-teman yang mau ngoreksi apa yang aku sampaikan gitu. Jadi kita terbuka aja di sini. Oke, aku izin share screen ya. Oh iya, tapi sebelumnya ini dari 4 kelas kan ya? Dosennya beda-beda atau sama? Beda-beda, Kak. Beda-beda? Iya, Kak, beda-beda. Oh, kalau PKA siapa? PKA Bu Zul. PKB? Pak Sukro. Pak Sukro, Kak. Pak Sukro. Kimur ada berapa, 2 ya? Iya, Kak. Kimur A siapa dosennya? Buzul, Kak. Buzul, Kak. Buzul, Kak. Buzul, Kak. Iya, Kimur B. Han, Kak. Oke, semangat banget kayaknya ngomong Buzulnya nih. Oke, kalau aku sih waktu itu semester 1 Kak Niva sama siapa ya? Sama Bu Yuli ya kalau nggak salah. Sama Bu Yuli. Terus kalau kita tuh, seingat saya, kita lebih banyak ngebahas tentang teori-teori konsep gitu-gitu. Jadi ya mungkin karena masih masih baru kali ya, masih maba, jadi harus meluruskan dulu nih sebelum masuk ke materi-materi yang selanjutnya di semester selanjutnya gitu. Oke, aku izin share screen. Nah, bentar. Oke. Kok agak tunggu. Agak lemot ya. Nah, ini ada outline atau 5 pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada hukum dasar. Nah, hukum dasarnya ini nggak terlalu banyak sih dibahasnya, cuma hukum dasar yang berkaitan sama teori Dalton. Teori Dalton itu nanti kita bakal bahas teori Dalton itu postulatnya itu ada apa aja, terus apakah teori Dalton ini masih relevan sama keadaan yang sekarang, dan apakah juga eksperimen-eksperimen yang selanjutnya itu mempengaruhi dari teori Dalton yang tadi. Gitu. Kemudian dari teori Dalton, kita masuk juga ke struktur atom, yang dimana dibahas juga bahwa atom itu sebenarnya partikelnya tuh ada apa aja sih gitu. Sebentar. Oke, sorry. Gitu, jadi struktur atom kita bahas di atom itu ada partikel apa aja. Dibahas nanti ada elektron, proton, neutron, dan lain sebagainya.
Lalu dari partikel-partikel itu pasti setiap atom itu punya karakteristiknya sendiri. Nah, karakteristiknya itu akan kita lihat dari letak di tabel periodiknya berdasarkan periode, golongan, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas di materi yang ketiga, yaitu SPU, Sistem Periodik Unsur. Lalu di materi yang keempat, tadi udah dibahas tentang atom, maka akan dibahas juga mengenai molekul dan ion. Perbedaan antara molekul dan ion. Lalu yang kelima, kita masuk ke perhitungan stoikiometri. Sebenarnya ini nggak terlalu lengkap juga sih pembahasan di stoikiometri. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ke hukum dasar. Nah, ini dia ada 3 hukum dasar yang berkaitan dengan teori Dalton. Hukum dasar yang pertama itu ada hukum kekekalan massa. Ini biasa kita sebut dengan hukum Lavoisier. Lalu yang hukum yang kedua itu ada hukum perbandingan tetap yang biasa kita sebut dengan hukum Proust. Lalu yang ketiga itu ada hukum perbandingan berganda. Kita bahas dari hukum Lavoisier dulu ya. Oke, nah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa ini postulatnya adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Di sini contohnya ada C2H5OH yang ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi massa dari C2H5OH ditambah dengan massa O2 itu sama dengan jumlah dari massa CO2 dan massa H2O yang dihasilkan tadi. Gitu. Nah, postulat ini bisa disimpulkan juga bahwa sebenarnya atom itu tidak ada perubahan, atom itu sifatnya itu tetap. Jadi masa sebelumnya dan masa setelahnya itu tetap, jadi nggak ada perubahan gitu. Nanti kan kita bahas lebih lanjut di teori Dalton. Yang kedua yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Postulatnya yaitu sampel-sampel yang berbeda dari senyawa yang sama selalu mengandung unsur-unsur penyusunnya dengan perbandingan massa yang sama. Nah, ini maksudnya tuh beberapa ada senyawa-senyawa yang mengandung unsur-unsur yang sama itu punya perbandingan yang tetap. Kayak misalnya ada senyawa yang pertama itu ada mengandung Fe dan S. Massa Fe-nya itu 56 dan massa S-nya itu 32. Lalu didapat massa Fe dibanding perbandingan massa Fe dan massa S-nya itu 7:4. Sehingga kalau misalnya diketahui massa Fe-nya itu 28, maka jika dihitung dengan perbandingan yang tadi didapatkan massa S-nya itu 16 gitu. Lalu yang ketiga ada hukum perbandingan berganda. Di sini dijelaskan bahwa jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Di sini contohnya itu ada senyawa CO dan CO2. Kan di sini masing-masing mengandung unsur C dan unsur O kan. Jadi tapi yang membedakan itu adalah jumlah dari C dan O-nya. C-nya itu jumlahnya sama-sama 1, dan O-nya itu yang CO, karena karbon monoksida, jadi O-nya 1, karbon dioksida, di, berarti O-nya itu ada 2. Lalu, karbon monoksida sendiri, dari masanya didapatkan perbandingan massa C dan massa O, itu 3:4. Sedangkan yang karbon dioksida, perbandingan massa C dan massa O ini 3:8. Sehingga ditentukan bahwa perbandingan yang dibuat tetap itu adalah perbandingan C. Karena 3:3 sama kan. Jadi yang dihitung adalah massa O pada CO dan massa O pada CO2, yaitu 4:8 atau 1:2. Gitu. Nah, dari 3 hukum ini kita kaitkan dengan teori Dalton, yang dimana teori Dalton itu ada 5 postulat yang ternyata 3 hukum ini tuh menjadi inspirasi Dalton untuk membuat suatu teori, gitulah istilahnya. Kita lihat dulu. Nah, di struktur atom. Dari postulat yang pertama, yaitu partikel penyusun materi yang tidak dapat dibelah disebut atom. Ini terinspirasi dari teori Democritus. Tapi ternyata tapi ternyata postulat ini tidak relevan lagi karena ditemukan pada eksperimen selanjutnya ditemukan bahwa atom itu bukan partikel yang terkecil. Atau di dalam atom itu ada partikel-partikel yang lain, yaitu ada elektron, proton dan neutron gitu. Jadi postulat ini sudah tidak relevan lagi. Oke, kita lanjut ke postulat yang kedua. Postulat yang kedua itu adalah atom tidak dapat dimusnahkan atau tidak bisa dibagi. Hal ini terinspirasi dari hukum Lavoisier yang tadi sudah kita bahas bahwa jumlah massa sebelum dan jumlah massa sesudah itu adalah sama, sehingga atom tidak
sifatnya itu tetap dan tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa dibagi. Tapi ternyata postulat ini juga tidak relevan karena pada eksperimen yang dilakukan oleh Marie Curie mengenai radioaktivitas menghasilkan sinar yang muncul akibat adanya pembelahan atom. Jadi teori ini terpatahkan sehingga sudah tidak relevan lagi. Lalu postulat yang ketiga adalah atom satu unsur adalah sama dan mempunyai massa yang sama. Jadi misalnya nih ada dua unsur yang sama. Terus juga disimpulkan bahwa dia punya massa yang sama juga. Nah, hal ini tuh tidak relevan karena kalau misalnya dua unsur yang sama ini bersifat isotop atau isotop itu kan nomor massanya berbeda. Jadi walaupun unsur ini sama, tapi bisa mempunyai massa yang berbeda juga gitu. Jadi hal ini tidak relevan. Lalu postulat yang keempat, atom satu unsur yang berbeda mempunyai massa yang berbeda. Ini juga terinspirasi dari hukum Proust. Nah, tadi sudah dibahas mengenai isotop, lalu yang ini tidak relevan karena berdasarkan isobar, beberapa unsur yang berbeda mempunyai massa yang berbeda juga, mempunyai massa yang sama gitu. Jadi kan kalau isobar itu nomor atomnya beda, tapi nomor massanya sama. Gitu. Jadi unsur yang berbeda bisa mempunyai massa yang sama. Gitu. Lalu di postulat yang terakhir, yang kelima, perubahan kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom. Ini didasarkan pada konsep reaksi. Hal ini juga tidak relevan karena perubahan kimia itu terjadi karena adanya perubahan struktur. Gitu. Nah, dari 5 postulat teori Dalton ini, yang di poin pertama tadi sudah sempat saya singgung bahwa di dalam atom itu ada partikel-partikel lain, ada proton, elektron, dan neutron. Jadi atom itu bukan partikel yang terkecil. Nah, sekarang kita bahas elektron dulu. Elektron ini ditemukan pada eksperimen tabung sinar katoda. Stepnya itu, yang pertama nih ada tabung kosong, terus diisi sama butiran ozon. Lalu ditambahkan tegangan tinggi, dan kemudian ditemukan sinar katoda yang mengalir dari elektroda negatif atau disebut juga dengan katoda ke elektroda yang positif atau anoda. Sinar katodanya ini diasumsikan bermuatan negatif sehingga disebut dengan elektron. Gitu teman-teman. Nah, penemu dari elektron ini merupakan J.J. Thomson dan Robert Millikan. Tapi perbedaannya adalah kalau J.J. Thomson itu menemukan rasio muatan elektron terhadap massa elektron, yaitu sebesar minus 1,76 dikali 10⁸ kolom per gram. Lalu kalau Robert Millikan itu menemukan muatan elektron yaitu sebesar minus 1,6022 dikali 10⁻⁻19. Nah, dari penemuan J.J. Thomson dan Robert Millikan ini, maka bisa dihitung nih massa dari satu elektron itu. Ditemukan rumusnya itu muatan per massa sama dengan minus 1,6022 dikali 10⁻⁻19 per minus 1,76 dikali 10⁸ kolom per gram. Sehingga didapatkan bahwa massa satu elektron itu sama dengan 9,10 dikali 10⁻⁻28 gram. Jadi ini kecil banget. Elektron itu paling kecil di antara partikel-partikel yang lain. Gitu. Oke, tadi udah elektron, kita lanjut ke proton. Proton ini dibahas lebih lanjut pada teori Rutherford dan kawan-kawannya. Jadi Rutherford dan kawan-kawannya ini melakukan suatu eksperimen lempeng emas yang ditembakkan partikel alfa. Nah, partikel alfa ini partikel yang bermuatan positif. Terus didapatkan hasilnya itu 99% dari sinarnya ini dari tembakan partikel alfanya ini diteruskan. Diteruskan itu maksudnya misalnya ini lempeng emas, terus ini partikel alfa diteruskan berarti dia lewat gitu loh. Jadi langsung meneruskan gitu. Nah, dari hal ini disimpulkan bahwa 99, sekian persen di dalam atom itu terdapat ruang kosong. Gitu. Lalu hasil yang kedua, sebagian dari sinarnya ini dipantulkan. Dipantulkan itu maksudnya ini misalnya sinar partikel alfa. Terus bertabrakan dengan suatu muatan. Karena dipantulkan berarti bisa disimpulkan bahwa muatan ini merupakan muatan yang sama kayak muatannya partikel alfa gitu. Jadi disimpulkan bahwa di dalam atom khususnya di intinya itu terdapat proton yang bermuatan positif.
Gitu. Lalu yang ketiga, didapatkan juga bahwa sebagian dari partikel alfa ini dihamburkan. Dihamburkan itu, ini ada partikel alfa, terus bertemu sama satu muatan yang dia terus bergerak. Nah, karena dia bertabrakan, berarti karena mereka itu mengikat, dapat berikatan karena si partikel alfa sama muatannya ini mempunyai muatan yang berlawanan. Maksudnya si partikel alfa ini positif, berarti si muatan yang diikat ini adalah negatif. Nah, karena yang tadinya itu negatifnya ini bisa bergerak, terus bergerak, berarti terus dihamburkan di ruang kosong yang tadi, gitu. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Lalu Rutherford dan kawan-kawan ini menemukan juga bahwa massa dari satu proton itu 1,67262 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Jadi jauh lebih besar dibandingkan elektron. Lalu selain elektron, proton juga ada neutron. Nah, neutron ini ditemukan oleh James Chadwick melalui eksperimen beryllium. Eksperimen ini yang pertama ditembakkan partikel alfa ke selembar tipis beryllium, lalu logam tersebut memancarkan radiasi yang berenergi sangat tinggi yang serupa dengan sinar gamma. Dan sinar gamma-nya ini terdiri atas partikel netral atau neutron yang mempunyai massa sedikit lebih besar dari massa proton. Massa neutronnya ini ditemukan juga sebesar 1,67493 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Gitu. Jadi sedikit lebih besar daripada proton. Nah, dari proton, neutron, dan elektron ini, kita akan bahas juga di nama-nama unsur, di tiap unsurnya, di tiap atomnya. Di sini ada X, A, dan Z. X-nya ini merupakan nama unsur, A-nya itu nomor massa, dan Z-nya itu adalah nomor atom. Nah, dari nomor massanya ini, nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Tapi sebenarnya, nomor massa ini merupakan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Tapi karena tadi kita lihat bahwa jumlah elektron itu kan sangat kecil, jadi kalau misalnya ditambahkan juga tidak terlalu berpengaruh sehingga bisa diabaikan gitu. Lalu kalau untuk nomor atom itu hanya jumlah proton dalam inti setiap atom suatu unsur. Agak bingung ya. Cuma jumlah protonnya saja karena proton itu sifatnya tetap karena kan inti ya, jadi tetap. Sedangkan kalau misalnya di elektron itu sifatnya bergerak, jadi tidak bisa dipastikan bahwa jumlahnya itu hanya segitu gitu. Jadi yang dihitung itu hanya jumlah protonnya saja. Gitu. Nah, dari nomor massa dan nomor atomnya ini, maka setiap unsur kan juga ada yang punyai nomor massa yang sama, nomor atom yang berbeda, gitu-gitu kan. Nah, ini akan kita bahas di isotop dan isobar, yang tadi sempat saya singgung juga, bahwa kalau isotop itu adalah atom yang punyai nomor atom yang sama, tapi nomor massanya itu beda. Sedangkan kalau isobar itu kebalikannya, nomor atom yang beda, nomor massanya sama. Kalau saya sih, cara mudah ngafalnya itu, kalau isotop itu kan top, berarti atasnya yang beda, nomor massanya yang beda, gitu. Jadi yang bawahnya itu sama, nomor atomnya sama, gitu. Ya, semoga bermanfaat. Itu cara membedakannya. Kalau dari saya. Nah, dari isotop isobar ini, dari isotop dan isobar ini kan kemungkinan bahwa ada unsur-unsur yang punya nomor atom yang sama, nomor atom yang berbeda. Kalau misalnya ada isotop berarti berarti nomor massanya beda, nomor atomnya sama. Apakah bisa mempunyai sifat-sifat kimia yang sama? Apakah punya suatu kemiripan? Nah, nanti akan kita bahas di sistem periodik unsur. Ini. Sistem periodik unsur atau biasa itu kita sebut dengan tabel periodik. Ini merupakan sebuah tabel yang dimana unsur-unsurnya itu mempunyai sifat-sifat fisis dan kimia yang mirip dikelompokkan bersama. Nah, dari pengelompokan ini ada dua jenis pengelompokan, berdasarkan periode dan berdasarkan golongan. Kalau berdasarkan periode itu unsur-unsur yang disusun berdasarkan nomor atomnya dalam baris horizontal. Jadi misalnya H dengan helium itu periode 1, kemudian ada kalium, misalnya ada natrium, magnesium sampai ke argon itu periode yang ketiga. Gitu. Sedangkan kalau misalnya golongan itu yang umumnya itu adalah vertikal atau ke bawah. Kayak misalnya golongan 1A, 8A, gitu-gitu. Tapi ternyata golongan ini bukan hanya vertikal aja, tapi juga ada yang horizontal. Kayak misalnya golongan 8B yang fero, kobalt, nikel, gitu. Nah, karena letaknya ini beda-beda, punya nomor atom yang beda-beda juga, dan nomor massanya juga beda,
Jadi punya sifat-sifatnya juga berbeda-beda. Nah, dari kiri ke kanan, dalam satu periode, itu jari-jarinya itu berkurang, energi ionisasinya bertambah, afinitas elektronnya bertambah, keelektronegatifan itu bertambah. Lalu yang dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jarinya bertambah, energi ionisasinya berkurang, afinitas elektronnya berkurang, dan keelektronegatifan itu berkurang. Oke, sebenarnya masih banyak sifat-sifat lain yang ada yang akan dipelajarin nanti, tapi kalau di semester 1, kalau di semester 1 cuma ini aja sih, 4 sifat yang umum dan 4 sifat utama yang harus diketahui. Gitu. Nah, kita bahas dulu dari jari-jari. Jari-jari ini, bahwa kalau misalnya dalam satu golongan, kita bahas dalam satu golongan dulu. Dari atas ke bawah bisa dilihat bahwa periode itu, angka periodenya semakin bertambah. Kayak misalnya dari periode 1, itu periode 1 sampai ke periode 7. Semakin bertambahnya angka periode, maka semakin bertambah juga kulit yang dimiliki atom tersebut. Semakin banyak kulit, maka semakin besar jari-jarinya. Gitu. Lalu dalam satu periode, itu kan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, elektron valensinya itu semakin bertambah. Sehingga semakin banyaknya elektron valensi, maka akan semakin kecil juga jari-jari. Karena semakin besar elektron terluar di dalam atom itu, maka akan semakin tertarik nih sama si intinya. Jadi semakin mengerucut, semakin kecil jari-jarinya karena elektron valensinya itu semakin banyak. Gitu. Kalau untuk nanti di semester 3 akan dibahas lebih lanjutnya lagi kenapa bisa gimana kekuatan dari si protonnya itu untuk menarik elektron. Apakah ada efek-efek yang lain untuk menarik ataukah hanya kekuatan dari protonnya aja. Itu nanti akan dibahas di semester 3. Gitu. Nah, kita lanjut ke energi ionisasi. Sebenarnya nyambung sama jari-jari tadi. Energi ionisasi ini, karena kan tadi semakin banyak, semakin tertarik elektron valensinya itu ke inti, karena semakin banyak elektron valensinya, jadi semakin sulit juga si elektronnya itu untuk lepas dari atom tersebut, gitu. Karena semakin tertarik, jadi semakin sulit untuk lepas. Semakin sulit untuk lepas, gitu. Nah, semakin sulit elektron untuk lepas, maka akan semakin besar energi ionisasinya. Tentunya yang di dalam satu periode dari kiri ke kanan, gitu. Lalu afinitas elektron itu semakin besar afinitas elektron, maka akan semakin mudah untuk untuk ditarik pasangan elektron. Jadi kayak misalnya dia semakin sulit, elektron ini semakin sulit untuk melepas, maka semakin mudah juga untuk ditarik sama pasangan elektron lain. Gitu. Jadi semakin besar afinitas elektron, maka elektronnya ini makin mudah untuk ditarik pasangan atom lain, pasangan atom yang akan berikatan dengan atom tersebut. Gitu. Lalu yang ke elektronegatifan. Semakin besar keelektronegatifan, maka makin mudah untuk menarik pasangan elektron. Jadi nanti elektron yang akan berikatan itu akan semakin mudah nih ditarik sama si atom ini. Itu teman-teman. Lalu, nah untuk atom sampai sini tadi, tunggu. Nah, untuk atom sampai sini dulu. Sebelum kita masuk ke molekul ion, ada yang ingin didiskusikan nggak nih? Ada yang ingin mengoreksi atau ingin menambahkan? Kok sih? Ayo teman-teman, ada yang mau menambahkan nggak atau mengoreksi? Kalian tuh belajarnya sampai mana sih? Beda-beda ya tiap kelas. Kedengaran kan ya suara saya? Kedengaran, Kak. Oke. Oke. Belum ada? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Belum ada, Kak. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ke molekul dan ion. Nah, apa sih bedanya molekul dan ion? Molekul itu adalah suatu kumpulan yang terdiri sedikitnya 2 atom dalam susunan tertentu yang terikat bersama oleh ikatan kimia. Nah, molekul ini
ada dua jenis, misalnya ada dua jenis, yaitu molekul diatomik dan molekul poliatomik. Kalau diatomik itu hanya mengandung 2 atom, sedangkan kalau molekul poliatomik itu ada lebih dari 2 atom. Contohnya yang diatomik itu misalnya ada O2, H2, Cl2, gitu-gitu. Sedangkan kalau yang poliatomik itu ada banyak nih, bisa dicari sama teman-teman ya. Lalu yang ion itu adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mempunyai muatan total positif atau neto. Nah, dari atom ini ada dua jenis muatan, yaitu muatan muatan positif yang disebut dengan kation. Lalu muatan yang negatif namanya itu anion. Muatan kation ini dihasilkan dari atom netral yang kehilangan satu atau lebih elektron sehingga dihasilkan sebuah kation. Gitu. Sedangkan kalau anion, ion yang muatan totalnya itu negatif akibat adanya kenaikan jumlah elektron. Jadi misalnya di ion ini, misalnya HCl, H itu kan H+, berarti kation. Kation ini dia melepaskan elektron, kemudian berikatan dengan Cl-. Cl- ini dia menerima atau menyerap elektron yang dilepas tadi sama H+, gitu. Nah, dari ion ini yang harus digarisbawahi adalah ion itu di dalam suatu senyawa ion, nanti akan kita bahas lebih lanjut, di dalam suatu senyawa ion itu harus ada yang namanya serah terima elektron. Gitu. Jadi dari kation dan anion nanti akan adanya serah terima elektron. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke rumus kimianya. Rumus kimia ini untuk menyatakan komposisi molekul dan senyawa ionik dalam lambang-lambang kimia. Rumus kimia ini ada dua jenis, ada rumus molekul dan rumus empiris. Kita bahas rumus molekul dulu ya. Rumus molekul ini menunjukkan jumlah eksak atom-atom dari setiap unsur di dalam unit terkecil suatu zat. Di sini contohnya ada H2O. Tanda 2 ini, angka 2 ini menunjukkan tanda subskrip yang menunjukkan jumlah atom suatu unsur yang ada dalam molekul itu. Bisa. Oke, di sini akan ada H2O. Berarti ada 2 atom H dan 1 atom O gitu. Nah, dari rumus molekul ini untuk mempermudah kita punya gambaran tentang bentuk-bentuk molekulnya, maka digunakan model-model, yaitu ada model bola tingkat, model ruang terisi. Model bola tingkat bola dan tongkat. Nah, tapi kelemahan dari bola dan tongkat ini adalah sebenarnya unsur yang sebenarnya ini tidak sepanjang itu ikatannya. Jadi yang lebih akurat, yang lebih bagusnya itu, yang lebih baiknya itu adalah yang model ruang terisi. Tapi yang model ruang terisi juga ada kelemahannya, yaitu sulit untuk membuat atau merepresentasikan 3D-nya dari modelnya itu gitu. Jadi yang lebih sering kita pakai atau yang lebih sering kita lihat gitu adalah yang model bola dan tongkat, karena lebih mudah untuk membuat molekul-molekulnya, untuk menyusun molekulnya gitu. Gitu ya. Lalu ke rumus empiris. Sebenarnya rumus empiris ini secara gampangnya sih rumus empiris itu bentuk sederhananya dari rumus molekul. Tapi menurut definisinya menunjukkan unsur-unsur yang ada dan perbandingan bilangan bulat paling sederhana dari atom-atomnya. Nah, tapi rumus empiris ini tidak selalu harus menunjukkan jumlah atom sebenarnya. Kayak misalnya di rumus molekul hidrogen peroksida. Di sini ada 2 hidrogen, ada 2 H dan 2 atom O. Sehingga didapat perbandingan atom H banding atom O itu 2:2 atau disederhanakan menjadi 1:1. Maka didapat rumus empirisnya HO. Jadi jadi HO, tapi di sini tidak bisa disimpulkan bahwa jumlah atom H yang sebenarnya itu adalah 1, jumlah atom O yang sebenarnya itu adalah 1 gitu. Jadi yang tidak selalu bisa menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya dari rumus empiris ini. Jadi harus hati-hati membedakan mana jumlah atom yang sebenarnya di rumus molekul dan rumus empiris. Gitu. Lalu dari rumus molekul dan rumus empiris, kita akan lanjut ke penamaan senyawa. Penamaan senyawa ini ada senyawa ion dan senyawa molekuler. Kita bahas di senyawa ion dulu. Senyawa ion pada umumnya antara logam dan non-logam yang berikatan ionik karena terjadi serah terima elektron. Nah, di sini yang tadi udah sempat saya singgung bahwa di dalam ion itu, di dalam senyawa ion, itu bukan hanya logam dan non-logam,
Tapi yang terpenting adalah yang perlu digarisbawahi itu adanya terjadi serah terima elektron. Jadi bisa aja logam dan metaloid, bisa aja metaloid dan non logam gitu. Karena metaloid itu kan bisa jadi dia logam, bisa jadi dia juga non logam gitu. Yang penting di dalam senyawa ion ini adalah terjadi serah terima elektron. Nah, untuk penamaannya yang kation ini ditulis sebelum nama anion. Yang anion di bagian awal nama unsur ditambahkan kata ida. Gitu. Dari sini ada catatan juga sistem stok, yaitu kation logam transisi yang mempunyai lebih dari satu jenis kation, menunjukkan kation-kation berbeda dari unsur yang sama adalah menggunakan angka Romawi. Oke, kita pakai contoh aja nih, misalnya ada FeCl2 dan FeCl3. FeCl2 itu besi 2 klorida, FeCl3 besi 3 klorida. Jadi kan sama-sama mengandung unsur Fe, sama-sama mengandung unsur yang sama, tetapi ternyata Fe ini punya lebih dari satu jenis kation. Jadi perlu ditunjukkan jumlah kationnya dengan menggunakan angka Romawi. Gitu. Atau biasa juga disebut dengan sistem stok. Nah, kemudian yang senyawa molekular pada umumnya tersusun atas unsur-unsur non-logam. Sebenarnya kan biasanya kita kalau misalnya belajar senyawa ion, kita kan juga belajar senyawa kovalen. Sebenarnya beda nggak sih senyawa ion, senyawa kovalen dan senyawa molekular? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab apa bedanya senyawa ion dan senyawa molekular dan senyawa kovalen. Ayo, ada yang bisa jawab kah? Oke, nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, langsung aku jelasin aja ya. Jadi kalau senyawa molekular ini kan senyawa yang berupa molekul. Nah, karena molekulnya ini terikat dalam suatu ikatan kovalen, maka disebut dengan senyawa kovalen gitu. Jadi bedanya kalau senyawa molekular ini terbentuk dari molekul, sedangkan kalau senyawa kovalen itu molekul yang tadi itu terikat dalam satu ikatan kovalen gitu. Nah, tapi kedua senyawa ini yang molekular dan kovalen ini pada umumnya tersusun atas unsur-unsur non-logam. Tapi ternyata bisa juga tidak antara non-logam gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi yang penting itu adalah terjadinya pemakaian bersama elektron. Itu kalau tadi kan kalau yang ion itu kita balik ke ion ya. Gimana sih? Nah, kalau yang ion ini kan ada serah terima elektron, sedangkan kalau misalnya yang molekular ini pemakaian bersama elektron. Gitu. Nah, kalau penamaannya sebenarnya kurang lebih kurang lebih mirip kayak senyawa ion tadi. Unsur pertamanya ditulis sebelum nama unsur kedua, lalu yang unsur keduanya itu nama dasar unsur ditambah dengan ida. Tapi kalau yang tadi kan ada sistem stok ya, ada menggunakan angka Romawi. Nah, kalau misalnya di senyawa molekular itu menggunakan awalan Yunani, yang dimana untuk menunjukkan jumlah atom pada unsur-unsur. Dan di sini juga pada awalan Yunani ini ada beberapa aturan khusus. Yang pertama itu adalah awalan mono yang dapat dihilangkan untuk unsur pertama. Misalnya gini, misalnya kita ambil contoh apa ya? Misalnya NO2. NO2 itu kan nitrogen dioksida. Nah, jadi tidak perlu dituliskan mono nitrogen dioksida gitu. Jadi langsung nitrogen dioksida. Tapi ini khusus mononya aja ya. Kalau yang lainnya tetap ditulis. Gitu. Lalu yang kedua, untuk oksida akhiran A pada awalan kadang dihilangkan. Kayak misalnya kita ambil contoh apa ya? Oksida misalnya N2O4. N2O4 ini kan kalau di penamaannya itu dinitrogen tetroksida. Jadi bukan dinitrogen tetraoksida gitu. Jadi akhiran A-nya itu dihilangkan pada awalannya. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan awalan Yunani untuk senyawa molekular yang mengandung hidrogen. Karena senyawa-senyawa yang mengandung hidrogen itu banyak yang punya penamaan khusus, bukan penamaan khusus sih, tapi penamaan yang tidak menunjukkan kalau sebenarnya itu ada di senyawa itu tuh mengandung hidrogen gitu. Kayak misalnya H2O. Itu kan kita nyebutnya tuh air, bukan dihidrogen bla bla gitu kan. Jadi untuk awalan Yunani ini tidak berlaku untuk senyawa molekuler yang mengandung hidrogen. Gitu ya.
Terus, nah yang terakhir, ini pembahasan yang terakhir, itu ada stoikiometri, perhitungan stoikiometri. Ini kita mulai dulu dari massa atom. Massa atom dan massa atom rata-rata. Kalau massa atom itu adalah massa atom suatu unsur menunjukkan massa satu atom pada unsur tersebut dalam satuan massa atom. Satuan massa atom itu disingkat dengan SMA. Di sini bisa dihitung juga 1 SMA sama dengan massa satu atom karbon 12 per 12. Nah, kita kan yang dipakai sekarang itu dalam aturannya yang dipakai untuk menghitung massa atom itu adalah C kan, C12, karbon 12. Kenapa dipakai karbon? Karena karbon itu sifatnya isotop yang paling stabil, energinya paling rendah, terus juga karbon ini melimpah di bumi sehingga mudah untuk didapat gitu. Jadi pada eksperimen untuk menentukan karbon ini lebih mudah gitu. Nah, tapi yang kita tahu kan C ini itu adalah massa atom dari karbon ini adalah 12. Ternyata 12 ini bukan massa atom yang akuratnya. Sebenarnya yang akuratnya itu adalah 12,01. 12,01 ini didapat dari massa atom rata-ratanya. Jadi nanti dihitung isotop-isotop dari karbon, nanti didapat dari massa atom rata-ratanya itu 12,01. Nah, dibulatkan menjadi 12, bukan dibulatkan sih, tapi 12,01 itu lebih mendekati ke 12 dibandingkan ke 13. Sehingga disimpulkan bahwa C itu massa atomnya adalah tepat 12 gitu. Sehingga dijadikan acuan dalam menghitung massa atom. Tuh, lalu setelah massa atom, kita hitung juga mengenai massa molar unsur dan bilangan Avogadro. Massa molar unsur itu adalah massa 1 mol suatu zat. Massanya dalam satuan gram. Kemudian kalau bilangan Avogadro itu dalam 1 mol zat terdapat 6,022 sekian dikali 10⁻23 atom. Jadi 1 mol atom X sama dengan massa molar X-nya, ini dalam gram, sama dengan juga 6,022 dikali 10⁻23 atom. Gitu. Misalnya saya pakai permisalan untuk menggambarkan si bilangan Avogadro ini. Misalnya dalam satu plastik itu ada selusin apel. Satu lusin ini sama dengan 1 mol atom. Lalu dalam satu lusin itu kan ada 12 apel. 12 apel ini sama dengan 6,022 dikali 10⁻23 atom. Gitu. Mungkin lebih mudahnya pakai contohnya kayak gitu kali ya. Tuh, nah dari bilangan Avogadro tadi yang 1 mol atom sama dengan massa molar X sama dengan 6,022 dikali 10⁻23 atom, didapatkan juga bisa dihitung maksudnya massa dari satu atom X-nya itu sama dengan 1 atom X dikalikan 1 mol atom X per 6,022 dikali 10⁻23 atom X dikali massa molar per 1 mol atom X. Gitu. Nanti bisa kita latihan. Nah, tadi udah dibahas, Tadi udah dibahas mengenai massa molar unsur, kita bahas juga mengenai massa molar molekul. Massa molar molekul ini, massa molar molekul itu jumlah dari massa-massa atom dalam satu molekul. Di sini misalnya ada molekul XMYN. Jadi ada dua unsur X dan unsur Y. Sehingga massa molekulnya ini yang dalam satuan SMA itu merupakan jumlah dari massa atom X dan massa atom Y. Yang jangan lupa dikalikan dengan subskripnya, dikalikan dengan jumlah atomnya. Ada berapa X, ada berapa Y, gitu. Nah, massa molekul ini satuannya SMA atau satuan massa atom. Tuh, teman-teman. Nah, oke, nah, tunggu. Dari massa-massa molekul ini, dari massa molekul dan massa unsur bisa diketahui juga bahwa di dalam molekul ini kan ada XMYN ya misalnya. Ada dua unsur kan, ada unsur X dan unsur Y. Kita bisa tahu juga sebenarnya unsur X ini ada berapa persen sih di dalam molekul ini, unsur Y itu ada berapa persen sih di dalam molekul ini gitu. Nanti kita akan hitung di ini persen komposisi senyawa. Persen komposisi senyawa itu adalah persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Rumusnya itu persen komposisi suatu unsur sama dengan N dikali massa molar unsur per massa molar senyawa dikalikan dengan 100%. Nah, N ini menunjukkan jumlah dari atom tersebut. Kayak misalnya nih ya, ini ada hidrogen peroksida. Persen dari H-nya ini, persen dari atom H itu sama dengan 2 dikali massa molar hidrogen peroksida 1, sekian
dibagi dengan 34,02 gram. Lalu dikalikan dengan 100%, nanti didapatkan hasilnya 5,926%. Gitu. Sedangkan untuk yang atom O, itu kan jumlahnya juga 2 ya, ada 2 atom. Berarti 2 dikali massa molarnya itu 16, dibagi dengan 34,02, dikalikan dengan 100%, didapatkan 94,06. Ini kalau dibulatkan 5,9 sekian jadi 6, lalu 94,06 jadi 94, sehingga kalau ditambahkan jadi 100%. Gitu. Lalu dari persen massa tadi kan kita udah tahu nih sebenarnya jumlah atom kayak gini. Gimana sih? Nih, jumlah atom H-nya itu ada berapa, jumlah atom O-nya itu ada berapa, sehingga bisa ditentukan juga rumus empirisnya itu berapa, rumus empirisnya itu kayak gimana, rumus molekulnya itu kayak gimana. Gitu. Ini kita hitung di sini penentuan rumus empiris. Jadi rumusnya itu sebenarnya tadi bukan perpindahan, kali silang aja dari rumus yang sebelumnya, rumus persen massa yang sebelumnya tadi. Yaitu nanti dapat N-nya atau jumlah atomnya sama dengan massa molar senyawa dikali persen komposisi senyawa dibagi dengan massa molar unsur dikali 100%. Gitu. Jadi cuma pindah silang aja sih, kali silang. Gitu. Lalu di sini ada contohnya nih, misalnya ada atom karbon itu 40,92%, atom hidrogennya itu ada 4,58%, terus O-nya itu ada 54,5%. Jadi kita bisa kita disuruh menentukan rumus empirisnya. Di sini dihitung dulu berapa jumlah atom C-nya, jumlah atom H-nya, jumlah atom O-nya menggunakan rumus yang di atas nih, rumus yang tadi yang N sama dengan bla 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 gitu. Sehingga didapat jumlah dari karbonnya ini sama dengan 3,407 mol, lalu H-nya itu ada 4,54 mol hidrogen, dan ini salah nih aturan mol O. Kemudian yang O-nya itu ada 3,406 mol O. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus empiris, jadinya C 3,407, H 4,54, O 3,406. Kemudian disederhanakan. Cara sederhanakan itu sebenarnya menggunakan penyederhanaan matematika yang kayak biasanya. Yang yang paling kecil itu dibagi dengan semuanya dibagi dengan bilangan yang paling kecil. Nah, kalau misalnya C kan bisa dikira-kira ya, misalnya ini pasti C-nya 1, sekian lah, kita buatkan dengan 1. O-nya juga kan 1. Nah, hanya ini nanti dihitung kalkulator, dan kalau misalnya itu hasilnya masih koma sekian, kita pakai namanya trial and error gitu. Trial and error nanti ditemukan mana yang paling mendekati angka, misalnya 3,99 itu mendekati 4 gitu. Jadi itu udah pakai 4 gitu. Berarti nanti tinggal dikali si O-nya, tinggal dikali yang 4 tadi. Misalnya kayak gitu ya. Nah, dari rumus empiris ini bisa ditentukan juga dengan rumus molekul. Karena kan tadi rumus empiris yang di sini, nih kan udah ada ya C3H4O3. Jadi bisa didapatkan massa molar dari rumus empiris ini itu berapa. Kalau didapatkan, nanti biasanya itu di soal diketahui massa molar senyawanya itu berapa. Sehingga bisa dihitung, untuk menentukan rumus molekul ini, bisa dihitung massa molar senyawa dibagi dengan massa molar empiris, nama dengan Y. Nah, Y-nya ini dikalikan dengan rumus empiris, sehingga nanti didapatkan rumus molekul. Kurang lebih kayak gitu. Rumus molekul ini merupakan rumus yang sebenarnya atau rumus yang sebenarnya. Oke. Nah, dari sini ada yang mau didiskusiin dulu nggak sebelum masuk ke soal latihan? Boleh kalau misalnya mau koreksi, mau nambahin, mau apa lagi? Ini UTS-nya pada hari apa emangnya? Yang PKA, PKB, Kimur A, Kimur B? PKA Ya, satu. PKB minggu depan, Kak. PKB minggu depan. PKA? Kayaknya minggu depan juga, Kak.
Oh, sama harinya. Enggak. Selasa. Hari Rabu. Oh, PKA. PKA belum dikasih tahu, Kak. Oh, PKA belum kasih tahu. Oke. Kalau Kimur kapan? Kalau Timur Belum ada minggu kabar, depan, Kak. Kak. Timur minggu depan, Kak. Kimur minggu depan. Oh, jadi minggu depan semua. Rajin banget nih udah belajar sekarang. Semangat-semangatnya ya, semester 1. Gitu. Ya, ada yang mau tanya dulu gak nih? Iya nih, barangkali ada yang dibingungin gitu kan, terus nggak berani nanya dosen, kan bisa nanya di sini gitu. Iya. Kak mau nanya dong. Iya, siapa itu? Aku Iya, kamu siapa kamu? Aku Tasnia. kali. Iya. Mau nanya kalau yang penamaan senyawa itu, kalau yang bedain pakai yang pakai apa? Romawi sama yang pakai tetra gitu gimana, Kak? Oke, nah biasanya langsung jawab aja ya. Iya. Ini kalau misalnya ada yang mau nambahin boleh nih. Kalau setahu aku di semester 1 itu masih menggunakan yang logam non logam gitu. Jadi dihafalin mana yang logam, bukan yang logam. Dihafalin yang non logam. Jadi kalau untuk yang ion biasanya kan antara non logam dan logam kan. Kalau misalnya yang yang molekul itu non logam dan non logam gitu. Kalau semester 1 sih aku sama teman-teman yang lainnya masih ngafalin dari non logam dan logam untuk penamaan gitu. Gitu ya asasnya. Jadi dihafalin non logamnya. Cuma nggak aku masukin nih di sini, aku lupa, maaf ya. Kak, makasih, Kak. Oke. Boleh menambahkan nggak, Kak? Boleh. Tadi terkait pertanyaannya Saznia, setahu Iya, saya yang bilangan Romawi itu menunjukkan bilangan biloksnya. Contohnya tadi kan ada FE angka Romawi 2, CL2 ya, Kak? Tadi. Iya. Nah, FECL 2. Nah, yang angka Romawi 2 itu menunjukkan bilangan biloksnya si FE. Iya. Ya, setahu saya kayak gitu. Dari biloksnya. Kalau untuk pakai angka Romawi, iya pakai biloksnya. Jadi kayak kalau misalnya untuk mempermudah nih, kalau misalnya masih bingung berapa sih biloksnya, kalian pecah aja. Kayak misalnya FeCl2 dipecah jadi Fe2 plus ditambah 2Cl min. Berarti biloksnya itu ada 2. Berarti Fe itu mengandung 2 kation, jadinya Fe2 plus gitu. Kak, mau nanya dong Kak, nyambung sama yang tadi. Kalau boleh tahu, selain unsur Fe, kan Fe punya bisa 2 plus, bisa 3 plus. Selain Fe tuh ada unsur apa lagi sih Kak yang punya 2 ion gitu? Banyak. Banyak, aku nggak hafal semuanya. Apa ya? Kalau Al enggak. Tadi tuh aku nyari Al enggak. Magnesium enggak, kayak kalsium enggak. Fe. Tapi kita cari ya, itu nggak bisa dihafal nih. Kalau kation. Kak izin menjawab boleh? Boleh. Jadi yang masuk ke selain dari Fe itu ada krom. Krom itu ada krom 3. Dia bilangan biloksnya ada 3. Terus ada juga tembaga. Benar. Tembaga itu ada yang biloksnya 1, ada yang 2. Nah, terus ada juga timbal Pb. Iya, timbal. Terus timbal 2 dan timbal 4. Iya, terus ada merkuri juga. Banyak sih kalau misalkan yang ada biloksnya. Iya, banyak tuh. Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman. Oke. Mantap nih, kayaknya udah pada pinter.
Ini udah setahun yang lalu, jadi agak-agak lupa gitu. Maaf ya, teman-teman. Pas-pasan banget juga sama UTS, jadi mungkin kurang banyak persiapan juga. Ini ada yang bilang deh, Hardiansyah Komering, kamu siapa? Di mana-mana ada kamu. Ya, maaf ya. Asik, Komeng. Itu Siapa salah dia? kirim kayaknya, Kak. Pius, bohong ya. Oke. Kak, ini waktunya sampai jam berapa, Kak Nifa? Ngapain gue manggil Kak? Bahas soal dulu kali ya. Harusnya ada, kan ini sesi tanya jawab ya. Nah, mau langsung bahas soal. Bahas soal aja dulu kali. Oke. Ini kan tadi udah sempet dikirim ya soalnya. Udah kan ya, udah pada lihat kan? Udah, Kak. Nah, udah ada yang ngerjain belum nih? Lalu kita ke soal yang pertama. Rulesnya. Maksudnya kalau misalnya kan tadi ada yang bilang udah ada yang lihat, mungkin ada yang udah ngerjain juga kan. Jadi nanti pas ada nih soalnya, boleh kalau misalnya udah ngerjain, langsung kasih tahu aja jawabannya apa. Nanti kita diskusiin atau compare sama jawaban yang aku bikin gitu ya. Jangan takut salah, kan belajar. Oke? Nih, yang pertama. Teori atom Dalton menyatakan bahwa atom yang sama memiliki massa yang sama, sedangkan atom yang berbeda memiliki massa yang berbeda. Didasarkan pada apakah Dalton merumuskan teori ini? Adakah kelemahan dari teori ini? Ada yang mau jawab nggak? Kak izin jawab. Boleh. Siapa tuh? Kak dicatat, Kak. Nifa, catat, Kak. Ini siapa yang ngomong? Saya, Fadila. Iya. Oh. Tungguin. Iya, Fadila. Jadi kan tadi kalau berdasarkan teori atom Dalton itu kan memiliki massa yang sama massa yang berbeda, massa yang sama pada unsur yang sama, massa yang berbeda pada unsur yang berbeda. Nah, itu tuh berdasarkan hukum dari Proust, Kak. Hukum Proust. Nah, terus kenapa gimana tadi pertanyaannya? Apa kelemahannya dari teori ini? Kelemahan dari teori ini tuh ini Kak, karena ditemukan penemuan-penemuan yang baru, yaitu penemuan isotop sama isobar. Jadi teori ini tuh udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Kenapa nggak bisa dipakai lagi? Emang ada apa dengan isotop dan isobar? Kalau kayak dosen ini ya gue. Kalau di isotop itu kan, jadi kan unsurnya itu sama nih kalau di isotop, tapi kan punya masanya itu yang berbeda gitu. Yang masa di atasnya itu berbeda. Nah, terus kalau misalkan isobar, unsurnya sama, tapi unsurnya beda, tapi punya masanya sama gitu. Jadi teori ini tuh nggak bisa dipakai lagi gitu. Oke, coba kita lihat ya, benar apa enggak. Coba kita bandingkan dengan jawaban aku. Sama ya, kurang lebih. Mantap. Mantap nih, Fadila. Dipanggil apa, Fadila? Rafa, Ali? Dila, Kak, dipanggil Kak. Oh, Dila. Mantap, Dila. Catat nih, Kanifa. Catat. Ini aku jelasin lagi gak ya? Udah benar sih tadi penjelasannya Dila. Tadi berdasarkan teori Dalton ini berdasarkan teori Dalton yang berhubungan dengan massa atom itu berdasarkan hukum Proust yang tadi punya perbandingan tetap. Unsur yang sama mempunyai massa yang sama tapi ternyata nggak relevan karena berdasarkan isotop itu yang nomor massanya beda tapi nomor atomnya itu sama. Sedangkan kalau misalnya yang sedangkan yang postulat yang kedua unsur beda itu massanya juga beda
itu nggak relevan karena berdasarkan isobar masanya itu beda tapi nomor atom masanya sama tapi nomor atomnya itu beda gitu. Jadi udah tidak relevan lagi. Ini seru banget tahu ngebahas kayak gini-gini sama Pak Sukro. Pak Sukro tuh keren banget ya. Ya kan, seru banget bahas ini Pak Sukro. Gitu. Ya teman-teman. Ada yang mau menambahkan nggak atau mau mengoreksi atau mau apalah? Mau apalah. Misalnya di soal pertama ini, kalau nggak kita lanjut dulu kali ya. Soal yang kedua. Nih. Maksudnya hitung jumlah proton dan elektron dalam setiap ion berikut. Ada Na+, Ca2+, F-, Cl-, dan O2. Ayo. Aku mau coba jawab, Kak. Boleh, siapa tuh? Cika, Kak. Cika. Ayo, Cika. Tadi saya udah nyari yang Na+ itu protonnya 11, elektronnya 10. Sebutin semua ya, Kak, langsung. Iya, boleh. Kemudian Ca2+-nya itu protonnya 20, elektronnya 18. Kemudian ada F-. F-nya itu protonnya 9, elektronnya 10. Cl-, protonnya 17, elektronnya 18. O2-, protonnya 8, elektronnya 10. Oke, coba kita lihat. Kita langsung lihat aja kali ya. Atau ada yang mau jawab lagi? Teman-teman yang lain, ada yang mau jawab lagi? Menambahkan atau mengoreksi? Atau memperkuat? Saya sama, Kak, kayak Cika. Gitu-gitu. Ada tidak? Mungkin sama, Kak. Sama, Kak. Sama, Kak, sama. Oke. Kalau saya jawabannya benar. Sama. Sama kan ya? Iya, Kak. Iya, sama ya. Oke, iya sama. Kalau Na itu protonnya 11, elektronnya itu 10. Kalau Ca itu protonnya 20, elektronnya 18. F itu protonnya 9, elektronnya yang kalau F- itu 10, Cl itu 17, protonnya Cl-, elektronnya 18. O itu protonnya 8, elektronnya 10 kalau misalnya O2-. Kalau Cika bisa nggak ngejelasin ke teman-temannya nih kenapa bisa beda gitu kalau proton dan elektronnya setelah ada kation dan anionnya? Kan kalau proton itu sama dengan nomor atom ya, Kak. Jadi tetap. Nah, yang membedakan itu elektron. Kalau ada tanda plus kan situ ada Na+. Plus. Nah, berarti elektronnya itu kan tadi protonnya 11. Berarti 11 dikurang 1 kan plus doang. Kalau misalkan 2 plus, kalau mau nyari elektron berarti dikurang 2 gitu. Oke. Walaupun yang min, yang misalkan F- kan protonnya 9 sama dengan nomor atom. Berarti kalau nyari elektronnya dia ditambah 1 gitu, Kak. Oke, benar-benar. Benar nih penjelasan dari Cika. Kalau misalnya dia kation itu kan melepas elektron. Berarti nomor atomnya ini dikurang si jumlah kationnya. Kalau anion karena dia menyerap elektron, jadi jumlah nomor atomnya ditambah dengan jumlah anionnya tadi. Tuh, oke. Ada yang mau menambahkan nggak teman-teman? Atau mau mengoreksi? Kak Uli mau nanya lagi, Kak. Gimana sih cara kita tahu nomor atomnya tanpa lihat tabel SPU selain ngafal juga? Ada caranya nggak, Kak? Cara tahu nomor atom tanpa lihat tabel SPU. Oh, oke. Saya pernah nih dikasih tahu sama Bu Yuli, kalau misalnya di kimia itu kita nggak perlu ngafal-ngafal unsur, maksudnya kalau untuk tahu nomor atom gitu-gitu, tetap boleh ngelihat tabel, malah ya harus ngelihat tabel, karena kan tujuan tabel dibentuk ya supaya kita ngelihat gitu loh, maksudnya nggak usah dihafal-hafal gitu maksudnya. Kalau untuk cara-cara yang lain, mungkin bisa aja nanti diketahui di soal, atau ya menghafal.
nggak ada cara lain sih, kalau setahu saya sih nggak ada cara lain selain ngelihat tabel atau nanti diketahui soal itu yang hafal. Tapi kan banyak banget ya, maksudnya unsur kan baik banget, nggak mungkin ngehafal gitu. Iya benar, dulu kita juga pas lagi ujian tuh biasanya disuruh bawa tabel periodik atau boleh bawa kalkulator saintifik gitu. Iya, karena bukan yang nggak penting sih buat dihafal, tapi ya udah dibikin tabel periodik harus dipergunakan dengan baik gitu. Kata Billy sih gitu. Gitu Ulia. Makasih Kak. Iya Ulia. Ada lagi kah yang lain atau kita lanjut dulu nih? Kak mau bertanya. Kan kalau yang ionnya plus ini, subkulit dari S itu dia melepaskan. Tapi kalau yang ionnya negatif ini, kenapa yang P, yang subkulit P Kak yang nambah? Oke. Sebenarnya nggak harus subkulit S yang melepaskan, tapi subkulit yang terluar. Ya misalnya yang terluar itu adalah S, berarti yang melepaskan itu S. Tapi kalau misalnya yang terluar itu adalah P, misalnya di sini ya, misalnya yang di Na itu ini misalnya banget ya, misalnya 1S2, 1S2, 2S2, 2P1 gitu misalnya. Berarti yang melepaskan itu 2P1 gitu. Jadi nanti sisanya tinggal 1S2, 2S2 gitu. Jadi tergantung dengan elektron valensinya ada di subkulit mana. Gitu. Paham nggak? Paham Kak. Oke. Kasih Kak. Ya. Ada lagi Kak teman-teman? Kak izin menambahkan Kak. Iya boleh. Untuk yang tadi statement Kakak yang bilang itu kalau misalkan subkulit terluar itu kalau misalkan 2+ gitu pemindahan elektronnya subkulit terluar, tapi itu saya ini aja Kak, mau namasin aja kalau misalkan yang subkulit D itu nggak berpengaruh kan ya, soalnya kan dia kan ada kayak karakteristik tersendiri untuk yang subkulit D itu, dia minimal biar dia seimbang harus 5 atau 10. Benar nggak Kak? Benar. Ya, makasih Kak. Oh ya. Maksudnya ini mau nanya apa gimana? Nggak, ngasih statement aja. Jadi kalau misalkan tadi yang S sama P itu kan nggak semesti harus semua subkulit terluar. Kalau misalkan dia penggabungan antara subkulit D sama P, itu berarti yang bisa pengeluaran dari elektronnya itu si subkulit P-nya yang bisa beriringan sama D. Soalnya kalau D itu dia nggak bisa. Dia kan harus kalau pengen titik seimbang harus 5 sama 10. Iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya D itu dilihat dari yang sebelumnya, kayak misalnya sebelum itu misalnya ada misalnya 4D ya udah deh ya D ya. Misalnya 4D sebelumnya itu ada 4S atau berapa. Berarti yang 4S-nya dulu diutamakan yang sebelum D-nya dulu, itu baru yang D-nya. Gitu. Ada lagi nggak nih? Atau mau lanjut dulu? Jam berapa sih sekarang? Iya, sebentar Kak. Aku mau ngingetin nih, teman-teman kalau misalnya mau ngasih tanggapan gitu ya, apapun itu atau mau nanya, sebutin nama dulu ya. Soalnya panitia mau nyatet-nyatet. Oh iya. Lihat ya, teman-teman. Tadi yang cowok siapa tuh? Yogi Kak. Yogi, dari kimia A. Ya. Oke, mantap. Mantap nih, daripada pinter. Senang deh. Lanjut ya ke nomor yang ketiga. Dari unsur-unsur berikut ini, yaitu Mg, Ca, Br, dan EKR, tentukan manakah yang A memiliki ukuran atom yang paling kecil, B energi ionisasi yang paling rendah, C pembentukan energi paling banyak untuk melepaskan elektron, D terdapat pada golongan 2A dan periode 4. 2 menit kali ya buat ngerjain. Boleh deh teman-teman, kalau belum dikerjain 2 menit ya. Kak, saya udah. Wih, mantap. Tapi saya nggak tahu benar
apa enggak, Kak? Apa? Santai. Coba apa-apa? Itu kan pertamanya kan MG, CA, BR, KR-nya kan dijabarin dulu kan konfigurasinya atau enggak ininya cari elektron valensinya kan buat nentuin golongan sama periodenya. Nah, terus aku ketemu yang A itu KR, yang B itu CA, yang D itu CA, yang E itu 2A-nya itu CA. Bener nggak, Kak? Nggak tahu sih bener apa enggak. Yang A-nya itu KR, yang B-nya itu CA. Iya. CA, yang C-nya itu CA. Iya. Yang D-nya itu tadi apa? CA ya? Iya, KR CA juga. CA juga. KR, CA ke bawah gitu. Iya. Teman-teman ada yang mau nambahin nggak atau mengoreksi, memperkuat? Maaf, saya Eni Triwayuni dari Pendidikan Kimia ingin menambahkan. Ya. Untuk yang C, energi yang C untuk energi melepaskan elektron itu kalau saya jawabnya KR, soalnya tadi yang CA itu termasuk golongan 2. Nah, setahu saya itu golongan 2 itu terjadi penyimpangan gitu. Oke. Tadi Eni ya. KR ya. Yang C, poin C itu KR. Ada lagi nggak nih teman-teman? Wah, ini mantap nih. Ada lagi kah? Halo Ica, suaranya kok nggak kedengeran ya? Kak, nggak ada suaranya, Kak. Iya, nggak ada suaranya. Enggak. Oke. Halo. Kedengeran. Udah, Kak. Udah kedengeran, Kak. Sekarang kedengeran juga nih. Oh, ya udah kedengeran. Kenapa ya? Adalah, maaf, sorry. Tadi sampai mana? Nggak kedengerannya? Ya, dari sampai semua, Kak. Dari awal. Dari awal, Kak. Seriusan. Oke, dari awal nih ya. Tadi kita break dulu. Nah, dari yang tadi Lisken bilang sebelum untuk menganalisis soal-soalnya dijabarin dulu konfigurasi elektronnya. MG itu ada berapa elektron valensi, CA-nya berapa, BR dan KR-nya. Dilihat juga ada berapa punya berapa kulit, terus dia ada di golongan berapa, periode berapa gitu. Baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang A sampai D. Nah, yang A itu kalau misalnya memiliki ukuran paling kecil berarti jari-jarinya yang paling kecil. Urutan jari-jari dari yang terbesar ke yang kecil itu BR paling besar, lalu KR, CA dan MG yang terakhir. Nah, MG yang terkecil. Tadi Lisken jawabnya apa ya? KR ya, kalau nggak salah. Iya, Kak. KR ya. Oke. Di sini kan dari dari konfigurasi elektronnya bisa kita lihat kan kalau misalnya si KR ini dia ada di periode 4 atau ada di kulit keempat, terus juga BR juga di kulit keempat, CA juga ada di kulit keempat. Nah, si MG
Itu ada di periode ketiga atau kulitnya ketiga. Jadi dari jumlah periodenya aja, dari jumlah kulitnya aja kita bisa nentuin bahwa ternyata MG ini punya kulit yang lebih sedikit dibandingkan CA, BR, dan KR gitu. Jadi dilihat dari periodenya dulu. Kalau misalnya ada yang lebih sedikit, bisa kita masukin ke ini dia yang terkecil gitu. Baru kita hitung, baru kita lihat yang periode keempat nih, kan ada 3-nya yang sama. Yang mempunyai elektron valensi paling besar itu jari-jari atomnya itu paling kecil. Ini untuk yang periode 4 ini ya. Kalau di sini kita lihat kalau misalnya CA itu elektron valensinya itu kan ada 2. Lalu BR elektron valensinya itu ada 5 dan kalau 5 ada 7. Ada 7, terus KR itu ada 8. Nah, dari sini berarti bisa disimpulkan bahwa yang terbesar itu adalah BR. Lalu yang kedua itu adalah KR, yang ketiga itu adalah CA, dan yang keempat itu yang terkecil itu adalah MG. Gitu. Jadi karena periodenya paling kecil, kulitnya paling sedikit, jadi MG yang paling kecil ukurannya. Gitu ya. Semoga dapat dimengerti. Atau ada yang mau menambahkan nggak dari penjelasan yang tadi aku sampaikan? Oke, kita lanjut dulu yang B. Energi ionisasi yang paling rendah itu atom yang berukuran yang paling besar, yaitu BR. Jadi kan energi ionisasi itu semakin elektron valensinya itu ketarik ke inti, maka elektronnya itu semakin sulit untuk lepas gitu kan ya. Karena semakin sulit untuk lepas itu karena dia semakin ketarik, jadi energi ionisasinya itu akan semakin besar. Jadi semakin kecil ukuran dari si atomnya ini, maka energi ionisasinya itu semakin besar juga. Tuh. Nah, karena di sini kan kita lihat bahwa jari-jari yang paling besar itu adalah BR, sehingga energi ionisasi yang paling rendah itu adalah BR. Ada yang mau menambahkan atau mengoreksi? Bentar. Oke. Belum ada kali ya. Kita ke yang C dulu ya. C apa sih pertanyaannya tadi? C itu membutuhkan energi paling banyak untuk melepaskan elektron. Membutuhkan energi paling banyak untuk melepaskan elektron itu berarti atom-atom yang elektron valensinya itu semakin sulit untuk lepas, gitu kali ya. Jadi butuh energi paling banyak untuk melepaskan elektron. Nah, semakin besar energi ionisasi atau semakin sulit elektronnya itu untuk lepas, jadi atomnya itu membutuhkan energi paling banyak untuk melepaskan elektron. Tuh, nah yang paling besar punya energi ionisasi kan berarti Mg, karena jari-jarinya yang paling kecil. Jadi Mg itu paling banyak juga membutuhkan elektron, membutuhkan energi untuk melepaskan elektron. Gitu. Ada yang mau menambahkan? Teman-teman? Oke. Belum ada ya? Kita lanjut ke yang D. Kursornya mana? Oh, ini dia. Kita lanjut ke yang D. Terdapat pada golongan 2A dan periode 4. Itu CA. Tadi udah ditulis juga sih di atas. 2A periode 4 itu. Tapi sini ada yang dibingungin nggak teman-teman? Atau mau ditanyakan, diskusikan? Kak, ya. Saya bingung kenapa yang BR-nya lebih gede dari KR. Soalnya dalam satu periode kan dia semakin ke kanan tuh kan semakin besar kan. BR sama KR bukannya yang paling kanan lagi itu KR, Kak. Iya. Coba kita lihat dari yang ini ya. Yang paling kanan, yang lebih kanan itu KR kan. Kita lihat di ini. Dari kiri ke kanan, jari-jarinya itu semakin berkurang, Lisken, karena semakin ke kanan itu elektron valensinya semakin banyak, sehingga semakin banyak elektron, semakin kuat juga si protonnya untuk narik si elektron ini. Jadi jari-jarinya itu akan semakin berkurang, semakin mengecil gitu deh, mengerut.
Itu tulis scan. Bisa dipahami nggak? Oh iya. Iya Kak, makasih Kak. Mantap. Sama-sama. Kita balik. Tadi soal nomor berapa ya? Oh, ini dia. Tuh, nah dari yang ini masih ada yang mau menambahkan? Mau nanya-nanya diskusi? Kalian udah ada ini belum sih UTS sebelum ini? Maksudnya sebelum KD? Gimana sih pertanyaannya? Maksudnya udah ada yang UTS belum? Belum, Kak. Oh. PKA belum, Kak. Tapi nggak tahu yang lain. PKA pertama apa? Kapan? Hari Jumat pekan ini. Apa tuh? Agama. Oh, santai. Oke. Mantap. Mantap ya, agama dari Jumat. Ya Allah, berkah banget tuh. Kalau PKB, Kimur. Tapi kok ini orangnya baik banget dah. Emang sebanyak ini ya, 120. Agak kaget gitu. Oh my God. Kimur belum UTS, Kak. Kimur A. Besok UTS fisika. Besok fisika, Fisdas. Iya, Kak. Oh my God. Semangat, guys. Tadi sudah, Kak. Ya, Tadi Kak. udah. Tadi udah. Siapa yang tadi bilang udah? Kita ya. Siapa tadi? Humaira bukan sih? PKB udah, Kak. PKB, Kak, sudah. Oh, udah. Apaan tuh yang udah? PAI, Kak. PAI. Oh, agama. Agama. Mikir lagi. Agama. Oke deh. Kak, mau izin bertanya, Kak? Iya. Jadi, misal ya UTS nilainya itu kurang. Nah, itu gimana Kak biasanya, Kak? Tergantung dosen kan, tapi misalnya gimana gitu? Masih, Kak? Oke. Kalau dari pengalaman saya sama teman-teman 2019, kalau misalnya UTS tuh nggak ada transparansi nilai. Jadi kayak ya udah kalau habis UTS ya udah, misalnya udah kelar gitu, lanjut materi yang selanjutnya. Tapi kalau UAS dikasih tahu ya Niva ya, dikasih tahu nilainya. Ada sih yang nggak dikasih tahu, tapi kalau misalnya nanti ternyata pas lagi kalkulasi nilai semuanya secara keseluruhan, terus nilai kita jelek gitu, misalnya ada yang C atau D bahkan, nanti dikasih tahu sama dosennya gitu. Atau kalau emang dosennya nggak ngasih tahu, tapi kita ngerasa kayaknya gue jelek deh di matkul itu, tanya aja ke dosennya, minta transparansi nilai gitu. Takutnya pas udah di KHS ya, pas udah di KHS, pas udah keluar nilainya semuanya, ternyata nggak lulus, terus ya jadi ngulang gitu. Jadi mendingan ditanya dulu transparansi. Kalau misalnya tanya Pak bisa nggak perbaikan, atau saya harus ngapain, maksudnya saya harus nambah nilainya dari mana gitu, itu ditanya. Kalau misalnya untuk transparansi nilai dan lain sebagainya, kalau misalnya mau benerin nilainya juga itu nanti kalau misalnya udah UAS. Kalau UTS sih enggak dikasih tahu gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Aisyah, Kak. Oh, gitu ya, kayak. Iya. Kalau online sih biasanya jarang dikasih tahu ya, tapi kalau dulu offline beberapa ada Ca. Iya, Dikasih benar-benar. Bu Yuli, dulu seingatku dikasih tahu sih. Biologi, Fisdas tuh dikasih tahu. Biologi, ya tuh ada. Kalau misalnya kan dia kan kalau online kan kita ada kertasnya ya, mesti ada lembar jawabannya kan, itu kadang dibagi itu hasilnya gitu. Kalau online kan ya dikumpulin di G-Class, nggak dikumpulin wes 11. Iya, udahlah. Lupakan. Tapi saya kayaknya aku pernah lihat deh, kalau misalnya pas lagi kuliah online itu kayak ada peraturan kalau dosen itu harus meluluskan, iya nggak sih? Bukan harus meluluskan sih, tapi kayak beneran serius banget. Kalau kan untuk apa ya, maksudnya di pandemi kayak gini kan, maksudnya takut jadi tambah stres gitu loh murid-muridnya, mahasiswanya. Jadi kayaknya pernah lihat deh ada SK gitu untuk diluluskan. Ya berdoa aja lah ya, semoga iya. Tapi ya, santai lah. Tapi kan kita nggak tahu Kak berlaku apa enggak di kampus kita. Iya, tapi
Tapi itu aku nih liatnya itu di kampus kita. Itu ada UNJ gitu. Iya kok ada. Iya kan? Apa sih minimal B dan harus diluluskan. Betul, itu dia. Betul. Ya Allah, Amin paling serius. Amin paling serius. Amin. Tapi tetap belajar. No, kata Kak Doni, iya Cel, semester kemarin ada surat resmi direktur minimal B tuh, minimal B. Tapi adalah, maksudnya ada, alhamdulillah banget, maksudnya B. Adalah, alhamdulillah. Apalagi kalkulus, ya kan? Tapi tetap itu tergantung dosen tau. Oh iya sih. Iya benar. Ada yang nggak mau bodo amat gitu. Iya, ada yang emang objektif gitu loh. Iya. Bukan ya objektif. Kalau emang kalian jarang masuk, nggak pernah ngerjain tugas, ya udah. Terima nasib gitu. Jangan mengharapkan apa-apalah. Jangan berpatokan pada SK ini. Tetap belajar. Gaya banget. Ya gitu lah ya. Lanjut kali ya. Ini soal yang keempat. Atau ada yang mau nambahin dulu? Tadi Dila. Kenapa? Lanjut aja, Kak. Oh ya. Ya, Kak. Nih yang keempat. Tuliskan penamaan untuk senyawa-senyawa di bawah ini. Ada metana, Ca3PO42, SiCl4, disilikon heksabromida, dan BaCl2. Ada yang udah ngerjain kah, teman-teman? Belum ternyata. Oke. 2 menit kali ya. Tapi waktu itu tuh aku sempat nanya sama siapa ya, katanya UTS sama Buzul itu ada yang belajarnya itu sampai ke larutan ya? Iya apa enggak sih? Iya, Kak. Iya, Kak. Dalam air, Kak. Sampai bab 5. Bab 5 itu apa ya? Jauh banget ya. Reaksi kimia. Jauh banget. Saya kayaknya nggak ngebahas itu karena nggak belajar itu semester 1 waktu itu kayaknya. Seingat saya juga cari-cari soal UTS juga nggak ada tentang itu. Jadi nggak saya jelasin di sini, nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh sih PC aja. Gitu. Udah 1 menit, udah 2 menit. Udah ada yang mau jawab? Nggak ada. Sedih nih. Yuk, jawab yuk. Kak. Iya. Mau coba jawab? Boleh. Siapa namanya? Adis, Kak. Adis. Oke. Yang pertama itu kan metana ya, Kak. Metana. Itu kalau setahu aku CH4. Iya, terus? Terus yang Ca3PO42 itu kalsium fosfat. Iya. Terus SiCl4 itu silikon tetraklorida. Lalu? Terus yang selanjutnya di silikon heksabromida itu Si2Br6. Oke, yang terakhir? Yang terakhir BaCl2 itu barium klorida, Kak. Barium klorida. Coba ya kita bandingkan nih.
Kasih Kak. Oke. Atau ada yang mau nambahin dulu nih? Teman-teman yang lain? Atau ada yang jawabannya beda kah? Atau memperkuat? Kak, aku beda. Beda, yang mana? Aku silikon 4 pakai Romawi. Silikon 4 pakai Romawi. Oke, simpen dulu ya. Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Nggak ada. Oke. Coba. Mana sih? Yang metana CH4 tadi. Bener, sama. Ca3PO42 kalsium fosfat. Lalu SiCl4 silikon tetraklorida. Tidak ada angka Romawinya. Jika karena silikon itu hanya ada satu jenis kation. Itu yaitu 4+. Lalu di silikon heksabromida Si2Br6. Heksa jadinya ada 6. Lalu BaCl2 barium klorida. Gitu. Bener ya? Si Adis bener tadi? Iya, Kak. Mantap, selamat. Jika itu ya Cika, jadi silikonnya nggak ada angka Romawinya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya. Oke, ini kayaknya bisa ya, teman-teman. Emang agak sulit sih untuk nentuin dia ada berapa jenis kation. Jadi, mungkin bisa perbanyak latihan soal. Jadi, biar banyak juga referensinya tahu mana aja yang punya kation lebih dari satu, gitu. Yang kelima, hitung jumlah atom dalam 0,551 gram kalium. Ada yang udah ngerjain kah, teman-teman? Belum kali ya. Mungkin 2 menit lagi. Oke. Kak Ulia udah, Kak. Oke. Ulia. Ini dijabarin apa langsung jawabannya aja, Kak? Jabarin deh boleh. Ini sepengetahuan Ulia ya, Kak, caranya Ulia. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan di sini hitunglah jumlah atom dalam 0,551 gram kalium. Kan kalau jumlah atom itu rumusnya jumlah atom sama dengan mol dikali 6,02 kali 10⁻³ bukan, Kak? Oke, terusin dulu. Terus. Kalau yang di pikiran Ulia keluarnya rumus itu, Kak. Terus dicari dulu molnya, kan di sini sudah diketahui masanya. Jadi caranya nyari mol kan massa per AR. Terus 0,551 si AR kaliumnya itu 39,1. Kuliah ngambilnya 39 aja, terus ketemu hasilnya 0, si hasil mol kalium ini 0,0141. Terus 0,0141 ini dikali 6,02 dikali 10⁻³. Terus nemu deh hasil jumlah atom dari kalium ini 0,085 dikali 10⁻³. Gitu, Kak. Oke. Saya lupa nih jawaban saya berapa. Nanti kita lihat ya. Teman-teman yang lain ada yang ngerjain juga? Ada yang udah selesai atau belum? Tadi berapa Ulia? Hasilnya 0,085, Kak. 0,085 ya. Oke. Teman-teman yang lain ada yang udah? Mohon maaf Kak, izin menjawab juga. Ya, boleh.
Kalau saya hasil akhirnya itu 0,0843 saya ituin, jadi 0,084 itu nanti berpengaruh atau enggak ya, Kak? Oh, maksudnya berpengaruh. Oh, Iya, jawaban hasilnya gitu, Kak. Jawaban akhirnya. Oke. Kita yaudah, ini aku langsung aku jawab dulu ya. Langsung aku jawab dulu nih dari pertanyaannya. Tadi siapa namanya? Alsifa, Kak. Alsifa. Kalau menurut aku sih bakal berpengaruh karena itu kamu pasti sebelumnya ngebuletin. Maksudnya misalnya nih yang harusnya 32,1 atau 32,2 kamu buletin jadi 32 doang gitu. Maksudnya seharusnya di rumus itu dalam masih ngitungnya rumus itu jangan dibuletin dulu angka-angkanya. Dibuletin itu nanti di akhir aja karena bakal berpengaruh di akhirnya. Berpengaruh 0,1 aja bisa jadi bisa jadi masuk ke angka yang berikutnya gitu. Jadi kalau bisa sih jangan dibuletin dulu karena bakal berpengaruh. Gitu ya Alsifa. Iya, makasih banyak, Kak. Oke. Langsung aja kali ya karena udah malam. Langsung aja nih jawaban dari aku itu udah. Ini Ulia dan teman-teman lainnya. Kalau Ulia tadi mungkin lebih dijabarin dulu kali ya. Ngitung molnya itu berapa, baru dikali dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23. Gitu. Sebenarnya sama aja sih kayak yang Ulia tadi. Sama gak ya? Bentar. Sama kok, Kak. Sama ya? Iya, sama kok kayak Ulia. Kalau Ulia tadi udah dibuletin jadi 0,085. Nah, Ulia, tapi ini kan 10-nya kan pangkatnya besar ya. Itu kamu 0,085 aja atau ada dikali 10 pangkat berapa? Ada, Kak, dikali 10 pangkat 23. Oke, yaudah berarti sama ya. 1, 2. Ya, berarti sama. Oke, jadi itu ya teman-teman, kalau bisa jangan dibulatkan dari awal dulu. Kalau misalnya masih dalam perhitungan, dihitung aja dulu, baru nanti di akhir kalau misalnya perlu dibulatkan, baru dibulatkan. Gitu. Udah belajar kan ya angka signifikan gitu-gitu? Di fisika tuh biasanya belajar gitu-gitu. Itu ya. Kita lanjut. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Atau mau didiskusikan? Ada yang beda kah? Nggak ada kali ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Suatu senyawa yang mengandung boron dan hidrogen terdiri dari 6,444 gram boron dan 1,803 gram hidrogen. Massa molar senyawanya sekitar 30 gram. Lalu bagaimanakah rumus empiris dan rumus molekulnya? Oke, 2 menit bisa nih. 2 menit ya teman-teman kalau belum ngerjain. Kalau yang udah ngerjain langsung kasih tahu jawabannya boleh. Aku udah, Kak. Oke, siapa tuh? Cika, Kak. Cika. Gimana, Cika? Aku dapat rumus empirisnya BH3. Terus rumus molekulnya B2H6. Oke, rumus empirisnya BH3, rumus molekulnya B2H6. Iya, Kak. Oke. Kita langsung jawab aja kali ya, karena udah agak malam. Ada yang mau nambahin nggak teman-teman yang lain? Belum ada, oke. Ini harus dibahas, diketahuinya, ditulis juga. Oh ya, jangan lupa nanti kalau misalnya UTS diketahui ditanya, dapat poin. Tunggu. Nih, dihitung dulu molnya itu berapa, terus dimasukin ke rumus empirisnya. 0,597 jadi B-nya, lalu H-nya itu 1,803. Nah, ini B-nya dibagi dengan B 0,597 dibagi dengan 0,597, jadi B-nya itu 1. Nah, yang H ini kalau dibagi dengan 0,597 kan hasilnya belum 3 ya. Maksudnya
nggak pas banget 3. Kalau nggak salah sih saya hitung tadi kayak gitu. Bentar. Ini ya, kita hitung. 0,597 0,597 dibagi salah 1,803 dibagi 0,597. Nah, 3,02 sekian kan. Jadi dibulatkan jadinya 3 hidrogennya. Jadi rumus empirisnya itu BH3. Nah, karena di sini tadi diketahui juga bahwa massa molar senyawanya itu sekitar 30 gram. Sehingga kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu massa molar dari empirisnya itu berapa. 1 dikali 10,8 ditambah dengan 3 dikali 1. Dijumlahkan jadinya 13,8 massa molar empirisnya. Sehingga bisa diketahui bahwa Y-nya yang tadi saya kasih tahu kalau misalnya untuk perkalian dalam menentukan rumus molekul, Y dikali rumus empiris, Y-nya itu didapatkan 30 dibagi dengan 13,3. Nih, dapatnya itu 2,1739. Untuk memudahkan, jadinya dibulatkan menjadi 2. Sehingga didapatkan rumus molekulnya itu BH3 dikali dengan 2, jadinya B2H6. Gitu. Nah, Cika bener nih. Mantap, Cika. Mantap. Cika, Kimur ya? Iya, Kak. Oke. Ini bisa dicatat nih sama kakak-kakaknya. Nah. Udah, thank you. Oke, kayaknya soalnya udah 6 itu aja. Teman-teman ada yang mau menambah?